Langit pagi Yogyakarta terlihat cerah ketika bus antar kota yang ditumpangi Naila akhirnya memasuki Terminal Giwangan. Dari balik jendela, gadis berusia 21 tahun itu menatap deretan bangunan, ruko, dan pepohonan yang terasa berbeda dari kampung halamannya di Semarang. Ada kehangatan sekaligus ketakutan kecil di dadanya, perasaan yang biasanya muncul ketika seseorang akan memulai hidup baru. Di pundaknya tergantung tas ransel besar, sementara koper hitam bergulir mengikuti langkah kakinya. Ia menarik nafas panjang, mencoba menyerap kenyataan bahwa mulai hari itu, ia bukan lagi anak rumahan yang hidup di bawah pengawasan orang tua. Ia sekarang seorang mahasiswi yang pelajar jauh dari rumah. Perjalanan ke kos Putri Kenanga tidak jauh dari terminal. Taksi online yang ia pesan bergerak perlahan melewati jalanan kampus yang ramai oleh mahasiswa baru. Di setiap sudut, terlihat kelompok mahasiswa yang saling bercengkrama, kedai kopi yang mulai penuh dan pedagang kaki lima yang sibuk menata lapaknya. Naila merasa dadanya menghangat, seperti sedang menginjak awal cerita baru yang penuh kemungkinan. Ia tersenyum kecil ketika sopir bertanya, "Baru mulai kuliah ya, Mbak?" Dan Naila hanya mengangguk, malu-malu, namun dalam hatinya ia merasa bangga. Kos Kenanga berada di sebuah gang kecil, tak jauh dari kampus. Bangunan 2 lantai berwarna krem itu dikelilingi pagar besi dan taman kecil dengan tanaman hias. Di pintu masuk, sebuah papan kayu bertuliskan Kos Kenanga Khusus Putri, nyaman, aman, tenang, berdiri tegak. Konstruksi bangunannya sederhana, tetapi dari luar saja terasa nyaman, seperti rumah yang siap menerima siapapun yang datang dengan tangan terbuka. Pemilik kos, seorang wanita parubaya bernama Bu Mirna, menyambut Naila dengan senyum ramah. "Selamat datang, Nak. Semoga betah di sini. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan bilang ke ibu ya." Pagi pertama setelah seminggu tinggal di kos terasa sama seperti sebelumnya. Tenang dan penuh rutinitas. Ayam berkokok dari rumah warga yang tidak begitu jauh, suara sepeda motor hilir mudik menyusuri gang, dan aroma masakan dari dapur kos menguar ke lorong kamar. Naila bangun dengan perasaan segar, merapikan rambutnya, lalu berdiri di depan cermin seperti biasa sebelum bersiap ke kampus. Pantulan dirinya terlihat normal, tidak ada yang berubah, tidak ada yang aneh. Ia tersenyum kecil dan mengambil tasnya, tidak terpikir sama sekali bahwa kehadiran benda besar di kamar itu suatu hari akan merusak hidupnya. Seiring berjalannya hari-hari, Naila semakin akrab dengan penghuni kos lainnya. Rara, gadis yang ceria dan suka berinisiatif, sering mengetuk pintu kamarnya hanya untuk mengajak merebus mie ramai-ramai atau bercerita tentang kelas yang melelahkan. Dini sering membantu Naila memahami materi kuliah karena mereka mengambil jurusan yang sama. Sementara Salsa, dengan sifat humorisnya, selalu berhasil membuat suasana canggung menjadi lebih hangat. Kebersamaan itu membentuk rasa kekeluargaan yang sulit ditemukan di banyak kos lain. Suatu sore, mereka duduk bersama di teras kos, menikmati es teh dari warung depan. Perbincangan mengalir santai hingga akhirnya, tanpa sengaja, masuk pada pembahasan kecil tentang kamar masing-masing. "Kamar kalian pada nyaman semua," ujar Naila sambil merebahkan tubuhnya di kursi plastik. "Kamar aku juga enak, cuma ada satu hal yang agak beda." "Apaan?" tanya Salsa sambil menyeruput minumannya. "Itu loh," Naila menunjuk ke atas arah kamarnya, cermin besar di sudut kamar, kayak terlalu gede gitu. Reaksi teman-temannya cukup beragam. Salsa hanya mengangkat bahu, sedangkan Dini menoleh cepat seakan tidak nyaman membahasnya. Rara yang sejak tadi terdiam beberapa detik akhirnya bertanya pelan, "Cerminnya masih ditutup tirai kan?" Naira bingung. "Nggak ditutup, emang harus ditutup?" Rara saling pandang dengan Salsa dan Dini, lalu tersenyum canggung. "Bukan kewajiban sih, cuma penghuni sebelumnya selalu nutupin cermin itu pakai kain." "Kok?" tanya Naila penasaran. "Nggak tahu, katanya cuma biar nggak mantul cahaya dari luar pas tidur. Katanya mengganggu," jawab Rara seperti berusaha menjaga suasana tetap santai. Tapi nada bicaranya terdengar seperti menutupi sesuatu. Naila tidak terlalu memikirkan ucapan itu. Ia menganggapnya hanya soal kebiasaan orang berbeda-beda. Baginya cermin itu hanya perabotan aneh yang kebetulan ada, tidak lebih.
Namun di balik sikap santainya, benih rasa penasaran kecil mulai tumbuh di dalam pikirannya. Malamnya, ia kembali ke kamar dengan kepala penuh tawa dan cerita setelah makan angkringan bersama. Meski tubuh lelah, hatinya bahagia karena kini ia memiliki teman. Setelah memerganti pakaian dan berbaring, ia menatap cermin besar itu dari kasur. Pantulan lampu kamar menambah kesan tenang dan tidak ada sesuatu yang perlu dicemaskan. Tapi ucapan Rara terngiang. Penghuni sebelumnya selalu menutupnya. Siapa penghuni sebelumnya? Kenapa harus ditutup? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar sebentar, lalu menghilang begitu saja saat rasa kantuk datang. Beberapa hari berlalu tanpa ada yang ganjil. Kegiatan kampus makin padat, tugas-tugas datang silih berganti. Setiap malam, Naila mulai menyimpan kebiasaan baru. Belajar di meja belajar sambil sesekali melirik ke arah cermin. Ia tidak tahu kenapa ia melakukannya. Mungkin hanya refleks, mungkin juga karena ada bagian dalam dirinya yang ingin memastikan segalanya tetap wajar. Namun suatu malam menjelang tidur, kejadian kecil mengganggu pikirannya. Ia baru selesai mencuci wajah di kamar mandi dan berjalan ke arah tempat tidur ketika tanpa sengaja ia melihat cermin itu memantulkan sesuatu. Bukan sesuatu yang menyeramkan, hanya pantulan tubuhnya, tetapi tidak dalam pose yang sama. Ia sedang berjalan menuju kasur, tetapi di cermin terlihat dirinya berdiri diam, menatap lurus ke arah permukaan kaca. Naila tertegun, napasnya sempat terhatan. Tetapi ketika ia mengucak mata dan melihat lagi, pantulan itu sudah mengikuti gerakannya seperti biasa. Capek, pikirnya mencoba menenangkan diri. Ia menganggapnya hanya ilusi optik akibat kelelahan. Keesokan harinya, ketika sarapan bersama di dapur kos, Naila tanpa sadar bercerita ringan tentang kejadian tersebut. Nada suaranya santai, tidak bermaksud serius. Namun begitu ia selesai menceritakan, dapur menjadi hening beberapa detik. Cuma kecapean kali, Salsa mencoba mencairkan suasana dengan tertawa kecil. Tapi tawanya terdengar hambar, bukan tawa tulus seperti biasanya. Rara menaruh sendok perlahan. "Kamu yakin gak apa-apa kalau cerminnya masih terbuka?" "Gak masalah kok, lagian aku gak percaya hal-hal aneh." Naila tertawa pelan sambil mengambil teh hangat. Satu persatu teman-temannya mengangguk, mencoba membuat obrolan kembali santai. Tapi sikap mereka berubah, ada sesuatu yang tidak diucapkan. Dini seperti ingin bicara tapi tidak jadi. Rara juga sempat menatap ke arah lorong kamar Naila sebelum mengalihkan pandangannya cepat. Malam itu adalah malam pertama Naila tidur tanpa memejamkan mata dengan cepat. Bukan karena takut, tetapi karena pikirannya mendadak terlalu sibuk. Ia mulai memperhatikan suara pintu kayu kamar tetangga, kipas angin di langit-langit, dan derak kecil dari luar jendela. Semua suara itu normal, tetapi terasa lebih jelas dari biasanya. Ia tidak bisa menolak keinginan untuk sekali lagi memastikan pantulan dirinya. Maka ia menoleh pelan ke arah cermin. Tidak ada yang aneh. Ia masih melihat dirinya sendiri, berbaring dengan selimut hingga dada, rambut sedikit berantakan, wajah kelelahan seperti biasanya. Tidak ada pantulan yang berbeda, tidak ada pergerakan, tidak ada kesalahan refleksi. Segalanya persis sama. "Lihat, aku cuma banyak mikir," gumamnya sebelum memejamkan mata. Dan benar, tidak terjadi apa-apa malam itu. Tidak ada ketukan pintu, tidak ada bayangan, tidak ada suara mengganggu. Semuanya normal. Tapi perasaan itu, perasaan bahwa cermin itu mengawati bukan sekedar merefleksikan, mulai menempel di pikirannya. Bukan sesuatu yang menakutkan dan bukan pula sesuatu yang mengkhawatirkan. Hanya seperti benang kecil yang perlahan melilit tanpa disadari. Sesuatu yang awalnya begitu kecil hingga tidak dianggap. Sesuatu yang nantinya akan mengubah seluruh hidupnya. Untuk saat ini, Naila masih tidur nyenyak, percaya bahwa semua hanya ilusi. Sementara di seberang lorong, Rara menatap pintu kamar nomor 7 dengan cemas, berharap dalam hati bahwa sejarah kelam kos itu tidak akan terulang kembali. Namun waktu tidak pernah berhenti, dan sesuatu di dalam cermin sudah mulai memperhatikan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di kampus, tetapi ada hal yang berubah dalam rutinitas Naila di kamar. Ia bukan lagi sekadar melewati cermin tanpa berpikir. Kini ia selalu sadar ketika berada dekat dengannya. Seperti ada tarikan samar yang memaksanya untuk menoleh. Kadang ketika ia sedang mengerjakan tugas, ia merasa perlu melihat ke arah cermin, hanya untuk memastikan pantulan dirinya tetap sama. Ia tidak tahu mengapa ia melakukan itu.
Dan semakin mencoba mengabaikannya, semakin besar keinginan untuk mengeceknya. Pertama kali kejadian ganjil itu terasa jelas adalah saat pagi, ketika ia sedang bersiap ke kampus. Matahari pagi masuk lewat jendela, memantulkan cahaya hangat ke seluruh ruangan. Naila menyisir rambutnya di depan cermin, wajahnya tampak sedikit mengantuk setelah begadang mengerjakan presentasi. Semuanya biasa saja, sampai tiba-tiba sesuatu terasa salah, atau lebih tepatnya, terlambat. Tangan kanannya menyisir rambut ke sebelah kanan. Namun bayangan di cermin baru melakukan gerakan itu setengah detik kemudian. Awalnya Naila pikir ia salah lihat, tapi ketika ia mengulang gerakan itu lagi, pantulannya kembali tertinggal sedikit. Degup jantungnya langsung meningkat. Ia mundur selangkah, menatap lurus ke permukaan kaca. Tubuhnya sendiri tampak normal, tetapi ia merasa seolah sosok di balik pantulan itu bukan dirinya yang sedang memantulkan gerakan, melainkan dirinya yang sedang menonton. Seseorang yang mencoba meniru, tetapi tidak sepenuhnya tepat waktu. Ia melompat menjauh seperti baru tersentuh listrik. "Ini cuma ilusi, cuma cahaya," katanya meyakinkan diri sendiri. Ia kemudian meraih tas dan buru-buru meninggalkan kamar tanpa melihat cermin lagi. Sisa hari itu terasa seperti berada di kelas tanpa fokus. Dosen berbicara depan kelas, tetapi pikiran Naila berkutat pada apa yang ia lihat pagi tadi. Apakah ia terlalu lelah? Apakah matanya salah menangkap gerakan? Ia menghabiskan sepanjang perjalanan pulang meyakinkan dirinya bahwa otaknya sedang menipu karena kurang tidur. Namun begitu ia membuka pintu kamar kos, rasa dingin menyambut dari dalam ruangan. Seperti udara di dalam kamar berbeda beberapa derajat dari luar. Cermin itu berdiri di sudut, memantulkan seluruh ruangan dengan sangat jelas. Malam itu ia sengaja memindahkan posisi tempat tidurnya sedikit menjauh dari cermin. Mencoba tidur dengan punggung menghadap permukaan kaca supaya ia tidak melihatnya lagi. Awalnya cukup berhasil. Ia mulai terlelap. Namun entah pada jam berapa, mungkin lewat tengah malam, sesuatu membuatnya terbangun. Bukan suara, bukan mimpi buruk. Hanya semacam dorongan instingtif seolah ada yang memanggil dari belakang. Ia tidak berani menoleh langsung. Tetapi dalam pantulan kaca lemari kecil di sisi ranjang, ia bisa melihat pantulan kabur dari permukaan cermin besar itu. Dan di sana, ia melihat sosoknya sendiri. Dalam cermin, tidak sedang tidur. Pantulannya tampak duduk di tepi ranjang, menatap permukaan kaca besar itu, seakan sedang memperhatikan Naila tertidur. Naila membeku. Ia bahkan takut bernapas. Ia mencoba mengedip beberapa kali untuk memastikan itu hanya ilusi optik. Namun pantulan itu tetap sama. Sosok dirinya dalam cermin tampak duduk, menatap lurus, bukan tidur seperti dirinya. Sampai akhirnya perlahan, pantulan itu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Naila langsung bangkit dan menyalakan lampu kamar. Dalam sekejap, pantulan itu kembali normal. Ia melihat dirinya dalam posisi yang sama seperti kenyataan, terbangun dengan napas tersengal-sengal. Tidak ada ekspresi ganjil, tidak ada gerak yang tertinggal, tidak ada senyuman. Ia duduk diam lebih dari 5 menit, mencoba menenangkan napas. Ia coba menenangkan dirinya bahwa otaknya sedang menipu karena kurang tidur. Besoknya, ia memeriksakan situasinya pada logika. Tidak ada yang berubah di kamar selain posisinya tidur. Cermin tetap sama, letaknya tetap sama. Ia mencoba meyakinkan dirinya semua itu hanya imajinasi. Tapi kejadian-kejadian kecil berikutnya muncul seperti kelanjutan dari teka-teki yang semakin nyata. Sore hari sepulang kuliah, pintu kamar terbuka sedikit meski jelas-jelas tadi dikunci. Naila merasa yakin, karena ia sendiri selalu mengecek knob pintu 2 kali sebelum keluar. Di dalam ruangan tidak berantakan, barang-barang masih di tempatnya. Tapi ada satu perbedaan mencolok. Buku harian Naila yang ia letakkan di pojok meja pindah ke depan cermin, terbuka pada halaman kosong, seakan menunggu untuk ditulisi sesuatu. Ia menutup buku itu pelan sambil menahan desaan hapas. Rara lebat di lorong tepat saat itu. "Nai, kamu nggak apa-apa? Kelihatannya pucat banget."
Naila hampir berkata jujur, tapi ia ragu orang akan percaya. Karena itu ia hanya menggeleng. Cuma kecapean. Rara menatapnya beberapa detik seolah ingin memastikan jawaban itu benar. Kalau ada apa-apa bilang ya, jangan dipendam sendiri. Keadaan kembali terlihat normal untuk beberapa hari. Kejadian aneh itu seperti berhenti, dan cermin itu tidak lagi terasa mengganggu. Naila mulai bisa tidur lagi meski masih menyalakan lampu kamar. Tetapi ketenangan itu adalah ketenangan yang salah. Ketenangan sebelum semuanya benar-benar berubah. Pada dini hari di akhir pekan, suara ketukan terdengar dari dalam kamar. Ketukan pelan, teratur, seperti seseorang mengetuk kaca dari sisi dalam cermin. Tok, tok, tok. Naila membuka mata. Tubuhnya kaku ketakutan. Tidak ada gerakan, tidak ada perubahan di sekitar ruangan. Tetapi suara itu nyata. Bukan suara dari luar kamar, tetapi dari sudut ke arah cermin. Ia ingin memanggil seseorang, ingin berteriak, tapi suaranya tidak bisa keluar. Ketukan itu berhenti setelah beberapa saat, meninggalkan keheningan menegangkan. Lalu perlahan, sesuatu jauh lebih mengerikan terjadi. Cermin itu berembun, seolah ada seseorang bernapas dari dalam permukaannya. Dari embun itu, muncul bekas jejak telapak tangan, sangat jelas. Bukan dari sisi luar melainkan dari dalam permukaan kaca. Naila tersentak mundur ke belakang, menangis tanpa suara. Begitu ia menyalakan lampu, semuanya hilang. Tidak ada embun, tidak ada jejak, tidak ada suara ketukan. Ia tidak bisa tidur hingga pagi. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Saat sarapan, Salsa dan Dini mencoba mengajak bicara, tapi Naila hanya diam. Ia tidak cerita, hanya menghabiskan sarapan cepat dan kembali ke kamar. Sepeninggalnya, Rara berbisik kedua temannya, dengan wajah yang tidak lagi mampu menyembunyikan ketakutan. Aku takut kejadian dulu terulang lagi. Cermin itu mulai aktif lagi. Dan hari-hari selanjutnya, Naila mulai berubah, menjadi pendiam, murung, dan menghabiskan lebih banyak waktu di kamar. Ia terlihat seperti seseorang yang perlahan kehilangan dirinya sendiri. Kos kenanga kembali menyimpan tanda-tanda itu. Masa tenang sudah berakhir, dan sesuatu dari balik cermin itu kini telah mengarahkan perhatiannya penuh pada Naila. Naila masih bisa merasakan getaran dingin di ujung jarinya, mengingat bagaimana ia menyentuh permukaan cermin itu dan melihat ada gerakan di dalamnya, meski tubuhnya sendiri tidak bergerak. Napasnya kini mulai normal, tetapi rasa takut itu belum benar-benar hilang. Namun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia hanya terlalu lelah dan pikirannya sedang bermain-main. Ia menutup laptop, mematikan lampu belajar, lalu merebahkan tubuhnya di kasur, berharap tidur akan menghapus kegelisahannya. Tapi justru sejak itulah, rasa penasaran dalam dirinya mulai tumbuh tanpa bisa ia hentikan. Keesokan paginya, suasana kos kembali tampak normal. Seperti biasa, terdengar suara keran air, sandal diseret para penghuni kos yang terburu-buru kuliah, juga suara percakapan kecil di lorong. Naila turun ke dapur untuk menghangatkan air, tapi di meja sudah ada Dinda yang sedang menyeduh mie instan. "Pagi, Nay," sapa Dinda dengan suara serak baru bangun. "Pagi," jawab Naila sambil tersenyum agar tidak terlihat aneh. Tidak ada yang tahu apa yang ia rasakan semalam. Saat Dinda pergi, hanya tinggal Ita yang duduk sambil menggulir layar HP. Naila sempat ragu, tetapi sesuatu dalam dirinya seperti mendorong untuk bertanya. "Tak," ucapnya pelan. "Aku mau nanya sesuatu tentang kamar 305. Sebelumnya, pernah ada yang tinggal di sana kan?" Seketika gerakan Ita berhenti. Ia menoleh perlahan ke arah Naila. Tatapannya bukan marah, bukan takut, tapi seperti menimbang. "Ya," jawabnya singkat. "Pernah." Naila menunggu kelanjutannya, namun Ita hanya kembali menatap HP. Naila tidak ingin terlihat memaksa, jadi ia menunggu beberapa detik sebelum bertanya lagi. Kenapa dia pindah cepat? Ita diam sejenak, lalu menghela napas berat. "Bukan pindah," katanya lirih. "Dia menghilang." Kata itu membuat Naila tersentak. Semua suara di sekitar dapur seperti hilang.
Maksud kamu menghilang gimana? Tanya Naila hati-hati. Ita memandang Naila seperti mempertimbangkan segalanya sebelum berbicara. Namanya Ayu. Dia anak FEB, dulu tinggal di kamarmu 2 tahun lalu. Dia jarang bergaul, pendiam tapi baik. Terakhir kali terlihat, dia masuk ke kamar setelah makan malam. Besok paginya, dia nggak ada. Semua barang masih di kamar. Dompet, HP, laptop, semuanya. Tapi dia nggak ada. Dan sejak hari itu, dia nggak pernah ditemukan. Naila merasakan bulu kuduknya berdiri. Polisi? Suaranya nyaris tak terdengar. Ita mengangguk. Udah, kos diperiksa, kampus diperiksa, teman-temannya diinterogasi, keluarganya datang berkali-kali. Tapi hasilnya tetap sama, nggak ada jejak. Ita lalu menambahkan, dan setelah kejadian itu, Bu Kos memutuskan kamar 305 dibiarkan kosong selama setahun sebelum akhirnya dibuka lagi buat disewa. Naila merasakan hawa dingin mengalir ke tengkuknya. Ruang dapur tiba-tiba terasa terlalu sempit. Ia ingin berhenti, tapi rasa ingin tahu dalam dirinya belum puas. Ita, suaranya bergetar. Ayu pernah cerita sesuatu. Kayak suara-suara aneh atau... Sebelum Naila menyelesaikan kalimatnya, Ita berdiri dan merapikan gelasnya. Nay, gak semua pertanyaan perlu dijawab. Yang penting kamu ingat satu hal, katanya sambil menatap langsung ke mata Naila. Kalau ada sesuatu yang bikin kamu ngerasa gak nyaman di kamar itu, jangan dilawan. Perkataan itu membuat jantung Naila berdegup keras. Kenapa Ita? Tanya Naila lagi. Ita mengeleng sambil berjalan meninggalkan dapur. Karena yang kalah nanti bukan kamunya, tapi dirimu. Naila membatu di tempatnya. Kata-kata kalah dan dirimu berputar berkali-kali dalam kepalanya. Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan cermin itu? Hari-hari berikutnya Naila berusaha hidup seperti biasa. Ia tetap kuliah, bercanda bersama teman-teman kos, dan belajar seperti biasa. Namun ada perubahan dalam dirinya. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya tidak ia pedulikan. Misalnya, tirai cermin itu yang tiba-tiba terlihat sedikit terbuka, padahal ia yakin telah menutupnya rapat. Atau suara langkah kaki di kamarnya ketika ia sedang belajar malam hari, tetapi tidak ada siapapun di dalam. Ia mulai tidak tenang, tapi ia menolak untuk mengakui rasa takutnya. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa itu hanya sugesti karena cerita Ita. Namun semuanya berubah ketika suatu malam, ia menemukan barang di lantai dekat cermin itu. Pita rambut hitam kecil. Tidak mungkin itu miliknya, karena ia tidak punya yang seperti itu. Dengan tangan gemetar, ia memungut pita itu. Di bagian belakangnya ada huruf bordir kecil. A.Y.U. Untuk pertama kalinya Naila merasakan jantungnya seperti ditarik turun ke perut. Ia menjatuhkan pita itu dan mundur beberapa langkah. Ini gak mungkin, ini cuma kebetulan, bisiknya, mencoba meyakinkan diri. Namun kenyataan berbicara lain. Itu bukan kebetulan. Ketakutan berubah menjadi obsesi. Sejak saat itu, Naila mulai mencari informasi tentang Ayu. Ia menelusuri akun sosial media, mencari nama yang sama di grup mahasiswa, bertanya ke senior secara halus, bahkan membaca berita lama di internet. Semua menunjukkan hal yang sama. Ayu menghilang tanpa jejak, tanpa motif, tanpa penjelasan. Semakin ia mencari, semakin ia menemukan pola aneh di baliknya. Ayu dikenal sering menghabiskan waktu di kamar, jarang terlihat keluar, dan beberapa teman dekatnya menyebut ia mulai sering melamun di depan sesuatu. Namun tidak pernah ada yang menyebut apapun tentang cermin itu. Suatu malam, saat Naila mencoba tidur, suara ketukan terdengar dari dalam kamar, bukan dari pintu utama, tapi dari arah cermin itu. Suara pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Naila napasnya tercekak, jari-jarinya dingin. Ia menarik selimut hingga menutupi tubuhnya, mencoba tidak bergerak sama sekali. Tapi suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Lebih keras, lebih jelas, seolah ingin dipanggil, ingin dijawab.
Dalam kondisi tubuh bergemetar dan keringat dingin membasahi pelipisnya, Naila memejamkan mata erat-erat. Ia berharap suara itu berhenti, ia berharap pagi datang cepat. Namun di tengah suara ketukan yang semakin keras, sesuatu terjadi. Sebuah kalimat lirih terdengar seperti datang tepat di belakang daun telinganya. "Kamu sudah menemukannya, jangan berhenti." Naila tersentak, berteriak spontan dan bangkit dari kasur. Namun ketika ia menoleh ke arah cermin, ketukan itu hilang. Sunyi. Tidak ada apa-apa. Tapi ada hal lain, sebuah perubahan kecil namun menghancurkan ketenangannya sepenuhnya. Tirai cermin kini terbuka lebar, dan pada saat itu pula ia sadar. Bayangan di dalam cermin sedang menatapnya, namun tubuhnya sendiri tidak bergerak. Naila ingin berteriak, ingin lari, ingin memalingkan wajah, tapi tubuhnya terkunci oleh rasa takut. Bayangannya di cermin tidak menirukan gerakannya. Bayangan itu tersenyum perlahan, senyum yang bukan miliknya. Di balik bayangan itu, samar, ada sosok lain berdiri. Sosok perempuan dengan rambut panjang kusut, baju tidur lusuh, dan pita hitam di tangannya. Sosok itu bergerak mendekat dari dalam cermin, bukan ke arah refleksi, tapi ke arah Naila sendiri. Dan sebelum semuanya gelap, Naila mendengar bisikan terakhir. "Kamu berikutnya." Tubuhnya basah oleh keringat, sedangkan kamarnya masih diliputi kesunyian dini hari. Lampu kamar menyala. Tirai cermin kembali tertutup rapat, dan pita rambut yang tadi ia jatuhkan kini tidak terlihat lagi. Semuanya tampak seperti keadaan normal, seolah apapun yang terjadi sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Namun, Naila tahu itu bukan mimpi. Bayangan yang tersenyum, sosok perempuan di belakangnya, ketukan dari dalam cermin, semuanya terlalu nyata untuk disebut mimpi. Hari itu Naila ke kampus dengan mata sembab dan langkah ragu. Gugup, ia berharap rutinitas kuliah bisa mengembalikan pikirannya ke dunia nyata. Namun selama kelas berlangsung, ia sulit fokus. Saat dosen menjelaskan materi, ia seperti merasa ada mata yang terus mengawasinya dari balik layar jendela kelas, dari cermin kecil di toilet kampus, bahkan dari pantulan kaca helm ketika ia melewati parkiran motor. Setiap pantulan yang ia lihat seolah menyimpan ancaman. Malam berikutnya, gejolak di kos kenanga mulai terasa. Bukan hanya pada dirinya, tapi para penghuni lain. Itu dimulai ketika Dinda mengetuk pintu kamarnya di tengah malam. Wajah pucat dan gemetar. "Nay, kamu bisa temenin aku sebentar?" Suaranya lirih. Naila buru-buru bangun dan bertanya, "Kenapa? Kamu sakit?" Namun Dinda hanya menggeleng cepat, matanya berkaca-kaca. "Aku dengar suara orang nangis dari pojokan dapur. Aku kira ada yang sedih atau kenapa, jadi aku cek. Tapi pas aku datang ke situ, gak ada siapa-siapa. Suara itu masih ada, tapi suaranya dari dalam lantai." Dinda menahan nafas, tubuhnya bergetar. "Aku takut." Naila menelan ludah. Perasaan bersalah menyeruak. Jika apa yang terjadi di kamar 305 telah bangkit lagi karena kehadirannya, berarti penghuni lain ikut terkena imbas. Namun ia memilih tidak menceritakan apa yang ia lihat. Bukan karena takut dipertawakan, tapi karena ia tidak ingin siapapun ikut merasakannya. Namun kejadian itu bukan satu-satunya. Beberapa hari berikutnya, Ita mulai sulit tidur dan tampak lemas. Ketika penghuni kos berkumpul di ruang tamu, Ita tiba-tiba pingsan tanpa alasan. Setelah sadar, ia hanya berkata pelan, "Aku kelelahan," meski jelas ada yang ia sembunyikan. Di dapur, dua anak kos lain bertengkar karena merasa saling memindahkan barang, padahal tidak ada yang melakukannya. Malam-malam berikutnya terdengar suara langkah kaki di lorong, tetapi ketika dicek tidak ada siapapun. Bahkan Bu Erna, yang biasanya tenang, beberapa kali terlihat menutup tirai ruang tamu terburu-buru, seakan takut melihat pantulan kaca jendela di malam hari. Kos kenanga yang dulu hangat kini dipenuhi kecemasan. Tidak ada yang mengakui sedang ketakutan, namun semua orang merasakannya. Entah bagaimana, energi rumah itu berubah. Sunyi, dingin, dan penuh tekanan. Dan tepat ketika semuanya mulai terasa aneh, sesuatu kembali terjadi pada Naila. Malam itu pukul 1:17. Naila sedang berusaha memaksakan diri belajar agar pikirannya tetap sibuk.
ketika tiba-tiba notifikasi pesan muncul di laptopnya. Itu adalah pesan dari nomor tidak dikenal. "Terima kasih sudah mencariku." Naila membeku. Jantungnya berdetak keras. Tangan kirinya refleks menutup mulut agar tidak menjerit. Ia menatap layar tanpa bergerak. Beberapa detik kemudian, pesan kedua masuk. "Kamu ingin tahu apa yang terjadi, kan?" Dengan gemetar ia mematikan laptop, mencabut charger dan mendorong perangkat itu jauh dari meja. Namun, saat ia menatap ke arah pintu kamar, bulu kuduknya berdiri. Pita rambut hitam itu kini terletak tepat di depan pintu, seakan seseorang meletakkannya di sana. Ketakutan membuatnya gemetar hebat. Naila menyambar ponsel dan ingin pergi. Namun saat ia membuka pintu, terlihat Ita berdiri di depan kamarnya dengan ekspresi bingung. "Nay, kamu juga dengar suara itu ya?" tanyanya. Naila menelan ludah. "Suara apa?" Ita menatap lorong, bibirnya bergetar. "Seseorang memanggil nama kamu dari ujung lorong. Tapi suara itu nggak seperti manusia, nada suaranya kayak dari dalam air." Tiba-tiba dua anak kos di kamar 302 dan 304 keluar tergesa-gesa, wajah panik. "Kalian dengar nggak? Kayak ada yang jalan di atap!" teriak salah satu. Yang lain berkata dengan nada ketakutan, "Aku dengar suara perempuan ketawa dari kamar mandi, tapi nggak ada orang." Dalam hitungan detik, suara-suara bising, kepanikan dan teriakan bercampur di lorong kos. Lampu lorong berkedip-kedip seakan listrik tidak stabil. Dinda menangis, Ita gemetar, dua penghuni lain mencoba menelpon seseorang namun sinyal mendadak hilang. Kos kenanga malam itu berubah menjadi rumah penuh keresahan. Semua berkumpul di ruang keluarga, merasa lebih aman jika tidak sendirian. Mereka duduk melingkar, beberapa menangis, beberapa berusaha saling tenang, namun Naila tidak bisa mengeluarkan satu kata pun. Dalam hatinya ia tahu, semua ini dimulai sejak ia menyentuh cermin itu, sejak ia menemukan pita rambut itu. Namun, menyalahkan dirinya hanya akan memperburuk semuanya, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh penghuni kos. Ketika suasana mulai sedikit reda, tiba-tiba lampu ruang keluarga padam, gelap total. Histeria langsung pecah. Di tengah teriakan dan kekacauan itu, satu suara terdengar jelas. Suara tinggi seorang perempuan menyanyi lirih. Nada seperti lagu Nina Bobo, namun meleset dan retak seperti pita kaset rusak. "Jangan lawan, jangan lari, lihat aku." Seketika udara terasa membeku. Semua penghuni kos membesu dalam kegelapan, seolah suara itu mencengkeram mereka. Dan sebelum lampu kembali menyala, sesuatu berdiri di tengah ruangan. Tanpa suara, tanpa pergerakan, hanya wujudnya saja. Sosok perempuan, rambut kusut panjang, baju tidur lusuh, kulit pucat basah, dan di tangan kirinya, pita rambut hitam. Ia menatap lurus ke arah Naila. Tidak ada penghuni kos lain yang melihat tepat ke arah sosok itu. Hanya Naila. Dan saat lampu akhirnya menyala kembali, sosok itu menghilang. Tapi pita rambut yang tadi dipegangnya kini berada tepat di pangkuan Naila. Semua penghuni kos menjerit saat melihatnya. Suasana menjadi semakin kacau. Beberapa penghuni menangis ketakutan, bahkan ada yang langsung berkemas memutuskan ingin pindah besok. Bu Erna muncul dari kamarnya, tetapi wajahnya justru lebih pucat daripada yang lain. Seakan ia mengetahui sesuatu yang sudah lama ia sembunyikan. Namun sebelum siapapun sempat bertanya atau menyalahkan siapapun, sebuah suara terdengar dari lantai atas, pelan namun jelas. Seseorang mengetuk cermin di lantai 3. 3 kali. Tok, tok, tok. Semua penghuni kos membeku. Lorong kembali sunyi. Ketukan masih terdengar. Dan Naila tahu itu berasal dari kamar 305. Ketukan dari arah kamar 305. Tok, tok, tok. Masih menggema di kepala semua penghuni kos saat mereka membeku ketakutan di ruang keluarga. Dan suasana mencekam itu menjadi jembatan langsung menuju bab berikutnya. Naila menatap ke atas. Ruangan lantai 3 terasa seakan memanggilnya. Sementara penghuni lain saling berpegangan dengan wajah pucat. Tidak satupun berani naik untuk memastikan. Semua diam, kecuali Bu Erna.
Dan suara tawa lirih yang tadi Naila dengar dari balik cermin masih terngiang jelas di telinganya saat ia menutup pintu kamar perlahan, seolah bayangan yang ada di balik kaca itu sengaja mengikutinya, bahkan ketika ia telah berpaling. Jantungnya masih berdegup keras, telapak tangannya dingin, dan kakinya sedikit gemetar saat ia duduk di lantai, bersandar pada ranjang. Ruangan itu terlihat sama seperti biasanya. Lampu putih temaram, meja rias kecil dan lemari di sudut, namun semuanya terasa berbeda setelah kejadian itu. Seakan suasana kamar mengawasi, tidak lagi menjadi tempat istirahat, tetapi menjadi ruang yang memperhatikan setiap gerakannya. Naila menarik napas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia alami mungkin hanya halusinasi karena kelelahan. Ia ingin percaya bahwa semua itu hanya ketakutan yang dibuat oleh pikirannya sendiri. Tetapi semakin ia memikirkannya, semakin jelas suara itu terdengar, semakin nyata tawa kecil itu menggema. Ia memejamkan mata sebentar, mengangkat tangannya untuk menutupi wajah dan mencoba mengusir rasa takut yang menyesak. Namun saat kelopak matanya tertutup, bayangan sosok pucat yang ia lihat sekilas, bayangan yang berdiri di dalam cermin, muncul begitu jelas, seolah ada tepat di hadapannya. Naila spontan membuka mata dan menatap kamar luas dengan napas terengah. Gelap belum turun sepenuhnya, masih senja, tapi bayangan lembut langit jingga terasa tidak mampu meredam kecemasan di dalam dirinya. Akhirnya ia berdiri, mengambil jaket dan hendak keluar kamar. Tapi sebelum membuka pintu, ia memandang cermin besar itu sekali lagi. Cermin besar yang menghadap langsung ke ranjangnya. Cermin yang sejak awal kos dihuni selalu dibiarkan begitu saja, tidak pernah disentuh. Perlahan ia mendekat, bukan karena keberanian, melainkan karena rasa penasaran yang tidak tertahankan. Baru beberapa langkah, suhu kamar terasa menurun, membuat kulitnya merinding. Namun saat ia tiba tepat di depannya, hanya pantulan dirinya yang terlihat, pucat, panik, dan ketakutan. Tidak ada sesosok lain. Tapi sesuatu dalam dirinya menjerit, meminta dia untuk menjauh. Dan dengan sigap, ia memutar badan, meninggalkan kamar. Ia melangkah dengan tergesa menuruni tangga menuju lantai bawah, mengharapkan kehadiran manusia lain yang mampu sedikit menenangkan hatinya. Di ruang nonton kos, Hana dan Sari sedang duduk sambil menonton serial komedi. Lampu terang, suara TV riuh, dan suasana santai terasa begitu kontras dengan apa yang baru saja terjadi di kamar. "Halo Nay, kok mukanya pucat banget? Kamu sakit?" tanya Hana. Naila duduk perlahan di samping mereka, mencoba tersenyum normal. "Enggak kok, cuma pusing sedikit, mungkin kecapean." Sari menatapnya curiga, tapi tidak menekan lebih jauh. Mereka melanjutkan tontonan sementara Naila mencoba menenangkan diri dengan ikut tertawa saat adegan lucu muncul, meskipun hatinya masih diselimuti kecemasan. Ketika tawa mereka meledak, Naila sempat merasa lega. Sampai suara tawa lirih lain terdengar. Bukan dari TV. Bukan dari siapapun di ruangan itu, melainkan dari belakangnya. Sangat dekat. Seperti ada yang berbisik tepat di telinganya. "Halo Naila?" Naila spontan menoleh dan tidak ada siapa-siapa. Tidak ada orang di belakang sofa. Napasnya tertekan, suara hatinya berteriak ingin lari, namun tubuhnya membatu. Saat ia menutup mulutnya dengan tangannya untuk menahan ketakutan, Hana dan Sari tidak menyadari apa yang ia alami. Mereka malah menyambung obrolan santai dan memutuskan untuk memesan makanan. Seketika suasana ramai kembali mengisi ruangan. Namun Naila hanya diam membeku, pikirannya berkeliling pada suara yang memanggil namanya. Lalu ketika ia memaksakan diri untuk mengabaikan dan memfokuskan diri pada ponsel, notifikasi masuk membuat tubuhnya kembali tegam. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Pesan itu hanya berisi satu kalimat. "Kamu cantik sekali di depan cermin tadi." Naila membatu. Ia ingin berpikir itu hanya lelucon, hanya seseorang yang iseng, hanya salah kirim. Tapi bagaimana bisa seseorang mengetahui apa yang baru saja terjadi di kamar? Tidak ada siapapun di sana, kecuali dirinya dan bayangan itu. Ia bangun seketika dari sofa, membuat Hana dan Sari kaget. "Ne mau kemana?" Ke kamar bentar, ada yang ketinggalan," jawabnya terburu-buru, meskipun tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Saat kembali ke lantai atas, ia ragu membuka pintu kamar. Engsel pintu yang berderik membuat ia merasa seperti sedang memasuki ruang asing. Lampu kamar sudah menyala seperti biasanya, tidak ada yang berubah. Namun atmosfernya seperti lebih dingin.
Perlahan ia mendekat ke meja belajar, menaruh ponselnya, lalu duduk di ranjang. Ia mencoba memusatkan pikirannya, mencari penjelasan rasional. Tetapi saat ia berusaha menenangkan diri, suara notifikasi ponsel kembali terdengar. Dengan tangan bergetar, ia mengambilnya. Pesan kedua masuk. "Kenapa kamu pergi? Kita belum selesai, Naila." Sekujur tubuhnya lumpuh seketika. Ini bukan kebetulan, bukan salah kirim, bukan candaan temannya. Ada sesuatu atau seseorang yang memperhatikannya. Di kamar ini, di cermin itu, saat ia sendiri. Hening panjang memenuhi ruangan, sampai sebuah suara terdengar. Pelan, seperti bisikan dari arah cermin. "Naila, sini." Suara itu jelas, sangat jelas. Seolah ada dari balik cermin, bukan dari ruangan. Seperti ada ruang lain di sisi kaca itu yang memanggilnya. Naila spontan menutup kedua telinga dan berteriak tanpa suara, berharap bisikan itu berhenti. Namun semakin ia mencoba menutup dunia luar, semakin kuat suara itu bergema di kepalanya. Dalam kepanikan, ia mengambil selimut, berlari ke arah meja dan menutupi seluruh permukaan cermin, menyelimutinya sampai tak terlihat sama sekali. Hanya itu yang terpikirkan. Baru setelah itu ia duduk di lantai, memeluk lutut, menunduk dan menahan tangis. Ia tidak tahu berapa lama ia berada di posisi itu, tapi perlahan bisikan itu memudar. Tidak sepenuhnya hilang, hanya tertahan. Seakan sosok itu terhalang oleh kain, terisolasi, namun tetap ada. Saat ia akhirnya mengangkat wajahnya, ponsel kembali berbunyi. Pesan ketiga masuk. Ada sesuatu di balik cermin itu, dan apapun itu, menginginkannya. Kalimat itu terus berputar di kepala Naila berulang-ulang saat malam semakin larut, seolah suara itu bukan hanya muncul dari pikirannya, tetapi juga dari sudut-sudut kamar yang gelap, seperti gema tak terlihat. Ia duduk di lantai selama entah berapa lama, sampai akhirnya jam menunjuk pukul 2 lewat sedikit. Kain selimut yang menutupi cermin masih terpasang rapat, namun bayangan ketakutan di benaknya sama sekali tidak hilang. Naila mencoba memaksa dirinya untuk tidur, tapi tubuhnya menolak. Otaknya terus bekerja, dan setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa seperti ada wajah pucat yang menunggu di balik kelopak matanya. Pada akhirnya, ia menyerah, mengambil bantal, dan pindah tidur ke lantai tepat di depan pintu kamar. Berjaga seolah keberadaan pintu lebih bisa memberinya rasa aman dibanding berada dekat ranjang yang menghadap cermin. Lampu tidak ia matikan, dan kantuk baru menyerangnya sekitar pukul 4 pagi. Itu pun bukan tidur yang dalam, hanya tubuh yang lelah memaksanya terpejam. Pagi datang tidak menyenangkan seperti biasanya. Saat ia bangun, matanya buram, kepala berat, dan tubuh pegal. Namun yang paling membuatnya ngeri adalah saat ia sadar, selimut yang semalam ia gunakan untuk menutupi cermin telah jatuh ke lantai. Tidak ada angin, tidak ada jendela yang terbuka, dan ia yakin 2 kali mengikat kain tersebut agar tidak mudah lepas. Tapi sekarang cermin itu terbuka kembali, menampilkan pantulan kamarnya dan dirinya. Naila terpaku. Ia memeriksa sekeliling kamar, memastikan tidak ada siapapun yang masuk. Kunci masih tergantung di slot. Pintu tidak terbuka. Tidak mungkin ada orang yang masuk. "Bukan orang," bisik benaknya sendiri, membuat bulu kuduk berdiri. Dengan sisa tenaga mental yang tersisa, ia berusaha bertingkah normal. Ia mandi, merapikan rambut, memakai baju kampus, dan berusaha tidak memandang cermin, meski terasa seperti ada tarikan magnet yang memaksanya untuk melihat. Sebelum pergi, ia menatap kamar untuk terakhir kali. Entah kenapa instingnya berkata, ini bukan sekadar gangguan sesaat. Sesuatu telah mengikat dirinya pada cermin itu, dan ia tidak tahu bagaimana menghentikannya.
Di kampus, ia mencoba fokus pada kuliah. Dosen menjelaskan panjang lebar, presentasi berlangsung di depan kelas, dan suasana belajar berjalan seperti biasa. Tapi pikiran Naila berada sangat jauh dari ruangan itu. Ia hanya duduk menatap laptop, namun isi pikirannya kacau balau. Saat istirahat, Hana memanggilnya berkali-kali sampai akhirnya Naila sadar. "Nay, kamu nggak apa-apa? Dari tadi kayak nggak fokus banget," tanya Hana cemas. "Cuma kurang tidur. Semalam susah tidur," jawab Naila tanpa kontak mata. Hana tidak puas dengan jawaban itu, tapi memilih tidak memaksa. Mereka ke kantin bersama, meski Naila hanya makan beberapa sendok karena mual. Dan saat Hana sedang asik bercerita tentang acara kampus minggu depan, Naila tiba-tiba menghentikan gerakannya. Ia membeku. Di layar ponsel yang memantul di permukaan sendok logam, ia melihat sesuatu. Itu wajahnya sendiri, tapi bukan wajah yang ia rasakan sedang ia pakai. Wajah itu dipenuhi senyum lebar yang sangat tidak wajar. Bibirnya tertarik terlalu panjang dan matanya dalap. Padahal ia tahu, ia sendiri sedang sama sekali tidak tersenyum. Refleks, ia menjatuhkan sendok. Napas tercekat. "Nay, kamu kenapa?" Hana kembali panik. "Sendoknya panas." "Aku kaget." Naila berbohong, mengambil tisu untuk membersihkan tangannya yang gemetar. Namun perasaan itu terus mengikuti, seolah sesuatu sedang mengawasinya lewat pantulan apapun, kaca jendela, layar ponsel, bahkan permukaan sendok. Ketakutan itu semakin kuat ketika ia kembali ke kelas dan ponselnya bergetar. Satu pesan baru dari nomor misterius itu. "Kamu gak bisa kabur dari pantulan apapun. Aku selalu lihat kamu." Naila ingin membanting ponsel itu ke lantai, ingin mematikannya, ingin membuat semuanya berhenti. Namun, ia hanya menggenggam kuat-kuat sambil menahan sesak di dadanya. Ketika kelas selesai, tanpa menunggu Hana atau siapapun, ia berjalan cepat menuju kos. Ia merasa semakin lama berada di luar, semakin besar kemungkinan sosok itu muncul melalui pantulan lain, kapan saja. Ketika ia tiba di kos, ia langsung naik ke kamar tanpa menyapa siapapun. Namun langkahnya terhenti saat melihat sesuatu tergantung di gagang pintu kamarnya. Sebuah kertas kecil ditempel menggunakan selotip. Dengan tangan gemetar, ia menarik kertas itu dan membacanya. "Terima kasih sudah buka penutupnya. Aku bisa melihatmu sepanjang malam. Kamu tidur lucu sekali." Naila hampir muntah. Ia tahu ia tidak pernah membuka penutup cermin itu, tapi cermin terbuka dan sekarang ada pesan fisik, bukan sekedar SMS. Artinya, seseorang atau sesuatu mendekati kamarnya saat ia tidur. Dan kemungkinan besar, saat itu ia sedang tidak sadarkan diri hingga tidak menyadari apapun. Ia masuk ke kamar perlahan, tidak yakin apakah ingin melihat apa yang ada di dalam. Kamar tampak sama, tapi terasa seolah ada kehadiran tak kasat mata. Pandangannya akhirnya terarah ke cermin. Seketika ia membeku, bukan karena melihat sesuatu, tapi karena melihat dirinya sendiri dengan cara yang salah. Wajahnya di cermin tampak sedikit berbeda, senyum lemah terukir di bibir pantulannya, padahal wajah Naila sedang datar tanpa ekspresi. Matanya di pantulan tampak hidup, sangat sadar, dan sedikit mengintip ke arah dirinya, bukan bergerak mengikuti sesuai gerakan tubuhnya. Naila melangkah mundur spontan, pantulan dirinya tetap diam, tetapi senyum itu semakin melebar, perlahan dalam gerakan yang tidak seharusnya dimiliki oleh refleksi. Wajah pantulan itu seolah berkata tanpa suara, "Akhirnya, kamu pulang." Tubuh Naila langsung melemah, kedua lututnya hampir tidak mampu menopang dirinya. Ia terjatuh dan merangkak ke belakang sampai punggungnya menabrak pintu kamar. Napasnya tersengal-sengal dan ia menunduk, takut melihat ke arah kaca lagi. Namun ia bisa merasakan pantulan itu bergerak mendekat, meski dirinya sendiri tidak bergerak sama sekali. Ia memejamkan mata, berkeringat dingin, dan berusaha keras menahan diri untuk tidak histeris. Lalu ia mendengar sesuatu. Suara ketukan pelan dari arah cermin, bukan dari permukaannya, melainkan dari balik kaca, seperti seseorang mengetuk dari sisi lain. Tok, tok, tok. Kemudian suara lembut menyelinap masuk ke kamar tanpa mempedulikan batas antara dunia nyata dan dunia cermin. "Naila, sebentar lagi kamu akan bisa melihat aku sepenuhnya."
Naila tidak tahan lagi, ia berteriak sekuat tenaga, menjerit memanggil siapapun. Teriakannya memecah ketenangan kos kenanga. Langkah kaki terdengar bergegas dan lalu suara ketukan dari luar pintu. Naila, Naila, kamu kenapa? Itu suara Bu Ratih, pengelola kos. Naila tidak menjawab, hanya menangis. Namun tangisan itu cukup untuk mendorong Bu Ratih membuka pintu dengan kunci cadangan. Begitu pintu terbuka, beberapa penghuni kos berkumpul di depan kamar, terkejut melihat Naila terjatuh di lantai, wajah penuh ketakutan. Astaga Naila, kamu kenapa ini? Sakit? Bu Ratih langsung memeluknya dan menuntunnya menjauh dari dalam kamar. Hana dan Sari datang beberapa detik kemudian, panik melihat kondisi teman mereka. Namun saat mata mereka sekilas memandang ke dalam kamar, tidak ada yang aneh. Cermin hanya menampilkan pantulan normal, tidak ada senyum mengerikan, tidak ada wajah lain. Semua tampak biasa. Tapi bagi Naila, ketakutan itu nyata. Dan ia tahu satu hal, ini baru permulaan. Dan sosok di dalam cermin itu tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Ini baru permulaan. Kalimat itu masih membekas di kepala Naila, berputar seperti lagu rusak yang tak bisa dihentikan, bahkan setelah ia dipindahkan ke ruang tengah kos agar tidak sendiri di kamar. Malam itu semua penghuni kos berkumpul, duduk di sekitar Naila, memaksa dirinya terlihat kuat meski tubuhnya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Bu Ratih menatapnya dengan ekspresi campuran antara cemas dan marah, bukan karena membenci Naila, tetapi karena ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang mengancam tempat yang ia kelola. Naila, kamu harus cerita. Ada apa sebenarnya? Tanya Bu Ratih, kali ini lebih lembut. Naila mencoba bicara, namun suaranya serak dan patah. Ada sesuatu di kamar. Di cermin itu. Dia ngematin aku. Rara yang mendengar langsung menelan ludah, wajahnya pucat. Cermin yang besar itu? Naila mengangguk pelan. Semenjak aku datang semuanya mulai terjadi. Suasana langsung berubah. Bukan lagi sekedar rasa khawatir, melainkan ketakutan. Sari menyelangkan tangan di dada, seperti memeluk dirinya sendiri, seakan tubuhnya butuh perlindungan. Hana duduk paling dekat dengan Naila, menggenggam tangan sahabatnya erat, berusaha menenangkan meski wajahnya sendiri tampak hampir menangis. Kita tutup aja cerminnya sekarang. Pindahin dari kamar Naila. Suara Dila gemetar tapi tegas. Bu Ratih terdiam lama sebelum menjawab. Cermin itu sudah ada sejak kos ini berdiri. Waktu pemilik sebelumnya yang pasang, gak pernah ada masalah. Sampai sekarang. Tapi kalau cermin itu bikin kamu ketakutan, kita urus besok pagi ya. Sekarang semua orang udah capek. Kita tidur bersama di ruang tengah dulu. Penghuni kos setuju. Bukan karena merasa aman, tapi karena tidak ada pilihan lain. Malam itu 5 kasur busa digelar di lantai seperti pengungsian. Lampu ruang tengah tetap menyala, dan tidak ada satupun yang benar-benar bisa tertidur. Naila berbaring di tengah-tengah mereka, tapi matanya tetap terbelalak menatap langit-langit. Ia takut memejamkan mata, takut wajah itu muncul lagi, takut mendengar suara itu lagi. Dan di tengah keheningan yang begitu panjang, meski tidak ada yang berani mengaku, semua orang merasakan hal yang sama. Keterjagaan yang bukan sepenuhnya sadar. Mereka tidur dengan tubuh, tapi pikiran tetap waspada. Beberapa jam kemudian, tepat jam 3 dini hari, terdengar suara sesuatu jatuh dari lantai atas. Gebuk! Semua langsung bangun, saling pandang, saling tunggu siapa yang bergerak duluan. Bu Ratih akhirnya berdiri, mengambil senter dan berjalan menuju tangga. Aku ikut Bu, kata Hana, memaksa diri meski wajahnya pucat. Langkah kaki mereka menanjak perlahan, dan suasana kos benar-benar seperti rumah kosong berhantu. Setiap bunyi angin, setiap retakan kayu terdengar tajam dan mengancam. Mereka sampai di lantai 2, tempat kamar-kamar para penghuni berada. Tidak ada apapun yang terlihat aneh, sampai sesuatu mencuri perhatian mereka. Pintu kamar Naila terbuka lebar. Bu Ratih membeku, napasnya tercekat. Siapa yang buka? Tadi kita udah pastiin semua kamar terkunci. Hana tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke dalam kamar, ke arah lantai. Ada bantal Naila tergeletak di situ. Bantal yang tadi bawa Naila tidur ke ruang tengah.
Bantalnya tadi ada di bawah, di ruang tengah," katanya terbata-bata. Kalimat itu membuat udara di sekitar mereka seperti membeku. Artinya satu, seseorang mengambil bantal dari ruang tengah dan membawanya ke kamar Naila. "Turun, sekarang," suara Bu Ratih tegas tetapi hancur. Mereka turun dengan cepat dan saat sampai di ruang tengah, semua penghuni kos langsung merinding ketakutan melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Kasur Naila kosong. Naila tidak ada di tempatnya sebelumnya. Selimutnya tersingkap seolah ia pergi atau dibawa saat semua orang tertidur. "Naila!" teriak Hana panik, berlari ke seluruh sudut ruangan seperti mencari sesuatu yang hilang dari dirinya sendiri. Semua orang serempak bangkit. Mereka bertebaran ke ruangan lain, dapur, kamar mandi, teras belakang, memanggil nama Naila dalam suara gemetar. Tidak ada jawaban. Kos begitu sunyi sampai yang terdengar hanya detak jantung masing-masing. Tiba-tiba terdengar suara samar dari lantai 2. Suara seperti ketukan kaca. Tok, tok, tok. Dan suara lembut, sangat jelas meski tidak terdengar melalui telinga, tetapi langsung masuk ke kepala mereka. "Sudah waktunya kalian melihat aku sepenuhnya." Hana berlari duluan sebelum siapapun bisa mencegahnya. Semua mengikuti di belakang. Tangga dinaiki terburu-buru, hampir jatuh, hampir saling bertabrakan, dan ketika mereka sampai di depan pintu kamar Naila, pintu tertutup. Tetapi kunci kamar berada di lantai tepat di bawahnya, seolah baru saja jatuh karena seseorang membukanya dari dalam. "Buka! Bu Ratih, buka!" Hana menangis menjerit sampai suaranya pecah. Tangan Bu Ratih gemetar saat memasukkan kunci itu ke lubang pintu. Setiap detik terasa seperti siksaan. Begitu pintu terbuka, semua langsung menjerit bersamaan. Naila ada di dalam. Ia duduk bersandar di dinding menghadap cermin besar. Matanya terbuka, tetapi pandangannya kosong. Tubuhnya kaku, seolah-olah ia sudah tidak lagi mampu mengontrol dirinya sendiri. Kedua tangannya menggenggam lututnya seperti memeluk diri dalam posisi yang terlihat menyakitkan. Namun yang membuat semua menjerit bukan kondisi tubuhnya, melainkan apa yang terlihat di dalam cermin. Pantulan di dalam cermin bukan Naila yang duduk menghadap kaca, melainkan Naila lain, berdiri tegak dengan kepala sedikit menunduk, rambut tergerai menutupi sebagian wajah, senyum lebar memenuhi bibirnya. Matanya gelap namun sangat hidup, terlalu hidup. Pantulan itu menggerakkan tangannya, perlahan, mengangkat jari dan melambai ke arah mereka. Padahal Naila nyata di lantai, tidak bergerak sama sekali. Hana menjerit paling keras, sampai suaranya kehilangan bentuk. Sari dan Dila jatuh ke lantai menangis histeris. Bu Ratih tersentak mundur, menabrak pintu sampai tubuhnya terjerembab. Dan saat itu, pantulan Naila di dalam cermin perlahan mendekat ke permukaan kaca, senyumnya semakin melebar hingga rahangnya tampak seperti akan robek. Lalu terdengar bisikan. Sudah jelas bergema di seluruh kamar, meski bibirnya hampir tidak bergerak. "Sekarang giliran dia masuk, dan aku keluar." Suara kaca bergetar terdengar pelan. Retakan kecil muncul di permukaan cermin, dan di saat semua orang mematung ketakutan, sebelum siapapun sempat menarik Naila keluar dari kamar, cermin itu pecah. Lampu kamar berkedip keras, angin dingin berhembus dari entah mana. Suara jeritan bukan hanya berasal dari manusia di ruangan itu, tetapi juga dari dalam cermin, seperti suara wanita terjebak di ruang gelap tak berujung. Ketika pecahan kaca akhirnya jatuh ke lantai, cermin tidak lagi memantulkan apapun. Tidak ada pantulan, tidak ada bayangan, hanya permukaan gelap, seperti lubang. Dan 1 detik setelah itu, tubuh Naila terkulai ke lantai. Tidak sadarkan diri ataupun tidak bernyawa, tidak ada yang tahu. Namun semua orang yakin pada satu hal. Apapun yang menghuni cermin itu, sudah tidak berada di dalam cermin lagi. Dan bukan hanya Naila yang dalam bahaya, seluruh kos kenanga kini telah menjadi tempat yang telah dibuka dari 2 arah. Teror belum selesai. Teror baru mulai.